Bapak-bapak dalah ibu sedaya ingkang kita mulyakaken, kula panjenengan mlebet wontening wulan Dzulhijjah. Wulan Dzulhijjah niku wulane Nabi Ibrahim alaihi salam. Kranten menapa? Kranten teng wulan Dzulhijjah niki wonten setunggalipun peristiwa besar. Peristiwa besar sing pun lampahi kalian keluarga Ibrahim alaihi salam. Ya kuwi sing jenengane kurban. Nabi Ibrahim alaihi salam niku riyin kondang-kondange wong sugih tur lomo. Nek ming kondang sugih kathah nggih. Ning sing lomo ki sing angel. Lomo nek ora sugih ya ora ono kita. Sing adidum apane. Nabi Ibrahim niku wis sugih tur lomo. Dipun riwayataken tiap tahun niku kurbane wedhus 1000. Sapine 300, untane 100. Wah. Setahun rong tahun Ismail tumbuh menjadi anak. Ketika Ismail umur 7 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala nagih janjine Ibrahim. Ibrahim niku ora sadar, nek mbiyen wis tau kemucap, Gusti Allah ngersake anakku, tak aturke. Akhirnya ditagih tenen karo Gusti Allah. Malam tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim diimpeni, didhawuhi kalian Allah, Ibrahim, aku arep nagih janjimu, anakmu mbok aturke ingsun, sembelih sesuk minangka kurban. Nabi Ibrahim kaget mak jenggirat. Masya Allah, apa tenan iki dawuhe Allah? Anakku siji-sijine semata wayang kok arep tak sembelih, apa tenan? Nabi Ibrahim niku tenger, bingung, mikir-mikir. Mula tanggal 8 ki diarani dina tarwiyah. Niku dinane mikir-mikir. Kula jenengan wau dingendikake Mbah Lukman sok kondo poso. Poso niku nderek tirakate Nabi Ibrahim alaihi salam. Poso tarwiyah ganjarane gede banget. Saking gedene ganjaran ora ana sing ngerti kejaba namung Gusti Allah. Nabi Ibrahim jek mikir tenan apa ora. Akhire malam 9 Dzulhijjah let sewengi diimpeni meneh, Ibrahim, ingsun bakal nagih janjimu, anakmu mbok aturke, mbok sembelih. Basan diimpeni ping pindho niku Nabi Ibrahim nembe paham, ngerti, yakin. Mula malam 9 tanggal 9 diarani dina Arafah. Arafah niku maknane ngerti, iso dimaknani yakin. Ngerti nganggo ati kuwi jenenge yakin. Niki lho. Mantep nek iki dawuhe Allah.
Mula begitu esok Nabi Ibrahim terus nimbali Siti Hajar. Jadi kiambak niku Pak, wong lanang niki ya pancen dikandhake kepala rumah tangga, imam. Tapi Kanjeng Nabi niku nggih ndawuhke apa-apa kandha seneng musyawarah. Mula nek apa-apa ya taren kalih garwane kados Nabi Ibrahim. Bune rene, dos pundi Kang Mas? Aku ki kok oleh dawuh. Dawuh napa? Dawuh kon ngaturke anakmu lanang. Ismail ki sesuk kon nyembelih diaturke minangka dadi kurban. Kira-kira nek sing ditembungi sampean piye yu? Ya untunge Siti Hajar ki dudu wong Garjo. Ya. Nek Siti Hajar ditembung ngoten niku le njawab nggih tegas monggo. Kula jenengan Ismail kagungane Gusti. Nek Gusti Allah sing ngersake monggo kita aturaken Kang Mas. Siti Hajar ngoten, monggo pun kula aturke Ismail. Begitu wis diaturke ngoten niku, terus Nabi Ibrahim nimbali putrane lanang Ismail nyadong dawuh, Bapak. Bapak ki mau bengi nembe ngimpi, ara fil manam, ngerti nang impen oleh perintah kon nyembelih seliramu. Niki jawabane Ismail ya luar biasa. Nisbate bocah umur 7 tahun lho niku Bu. Ditareni arep disembelih. Wah nek cah sakniki ya mesti gidro-gidro melayu. Nggih mboten? Tapi Ismail niku jawabe pripun? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak, if'al jenengan lampahi napa dawuhe Allah, monggo mboten usah ragu-ragu. Satajiduni, bapak badhe manggi putra jenengan Ismail, putra jenengan niku tiyang ingkang sabar. Ismail niku luar biasa, luar biasa. Dadi teng mriku niku Ismail malah dawuh, Bapak sampun monggo jenengan leksanakake dawuhipun Allah. Nabi Ibrahim jikuk dadung, Ismail malah matur, Bapak mboten usah jenengan taleni, kula mboten badhe mlajar. Kula namung nyuwun Bapak njaluk apa? Niku tulung pedange jenengan asah malih. Supados mangkih kula mboten gedangon le sowan teng ngersane Allah. Kula namung nyuwun Bapak njaluk apa? Agemane jenengan lukar. Lah napa? Supados mangke mboten enten getih kula sing nyiprat-nyiprat teng rasukan jenengan, mangke ndadoske ibu mbenjang kemutan kalih kula. Niku Ismail. Mapan. Begitu Nabi Ismail pun mapan, Allah Subhanahu wa ta'ala lajeng dawuh malaikat Jibril medun beta wedhus gibas. Ibrahim wis cukup, ingsun wis percaya maring ketaatanmu. Siti Hajar cukup, ingsun wis percaya maring kesolihahanmu. Ismail lulus kowe le, lulus ujian. Kowe pancen bocah sing solih.
Akhire bapake lulus, ibune lulus, putrane lulus. Lulus ujiane Gusti Allah. Niku lho. Nek sakniki ujiane Allah ki ra tekan sakmono. Jenengan ki ora bakalan diuji kok nyembelih anak. Putra jenengan ki ming dijaluk karo Gusti Allah kondo ngaji. Putra jenengan ki ming dijaluk karo Gusti Allah kondo ibadah. Aja mbok gendoli nek bocah-bocah ngaji. Mbok dukung sing lahir batin. Supaya anak-anak kula jenengan iso dadi Ismail jaman sakniki. Allahumma anak-anak kula jenengan iso dadi bocah-bocah sing solih, sing taat kalih tiang sepah kekalih. Tirakate Nabi Ibrahim niku ora ana rugine. Akhire netes dadi Ismail. Ora ming trimo Ismail, netes dadi Nabi Ishak, netes dadi Nabi Yahya, netes dadi Nabi Sulaiman, netes dadi nabi-nabi ngantos dumugi Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi turun maturun. Aksarul anbiya kathah-katahe nabi niku turune Ibrahim alaihis. Mula wong tirakat ki ra ana rugine, Mbah. Terus kele tirakat, terus kele poso, terus kele ndonga. Mesti engko netes. Nek ora netes nang putrane, netes nang wayahe jenengan. Ora netes nang wayahe buyute jenengan, nggih mboten? Pengen mboten duwe turun maturun sing solih-solihah. Mula tirakate sedekahe wau nika syarate lomo, gelem mujahadah, seneng tirakat. Nggih mboten? Nah, kaitannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu pernah munajat, dan ini awal beliau bergelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Beliau itu pernah munajat sama Allah sambil bergumam gremeng lah kira-kira. Tapi gremengnya Nabi ya jadi wiridan itu. Kalau gremengnya sampean jadi laknat. Ini gremengnya Nabi, tapi bergumam. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, paling berpengaruh, yang menciptakan langit bumi, kemudian engkau tidak diketahui. Makanya ya maklum kan, zaman itu kan orang masih kafir, menyembah batu, menyembah berhala, orang nggak menyebut Allah, nggak menyebut Tuhan. Akhirnya beliau ngendikan, innahu ya rabbi la yahzununi an la ara ahad dan fil ardi ya'buduka ghairi. Sungguh sangat menyusahkan saya, sangat merisaukan saya bahwa engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya, yang menyembah juga hanya saya. Ini enggak fair. Zat sepenting engkau, kemudian fungsi jenengan, fungsi engkau tidak diketahui kecuali oleh saya. Itu kan ibarat misalnya kayak tadi, Anda yang punya Alphard saja terus diarani tukang parkir kan ya tersinggung. Wong sing duwe Alphard kok diarani tukang parkir. Nah, karena Nabi Ibrahim itu seorang nabi, ketersinggungannya bukan urusan pribadi, tapi urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah riwayat, saya ulang lagi, dalam sebuah riwayat, ngendikane Allah teng hadits qudsi, kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Kata Allah, saya sebelum menciptakan makhluk pun sudah Tuhan. Andaikan Allah tidak menciptakan langit bumi juga sudah Tuhan. Andaikan Allah tidak menciptakan surga dan neraka juga sudah Tuhan. Karena ketuhanan Allah itu hakikat, bukan karena apa-apa. Memang dia Tuhan. Tapi kata Allah, tapi saya ingin dikenal. Kemudian maka saya ciptakan makhluk supaya mengenal saya. Maka masyhur kalau dalam semua ilmu tafsir, dari semua ilmu tasawuf, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada saya. Itu hampir semua mufassir menerangkan illa liya'budun illa liya'rifuni, supaya mereka ngerti saya. Karena awal menyembah itu dari tahu.
Kamu tidak bisa menyembah sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu. Makanya guru-guru kita zaman kita ngaji di mana saja itu awwalu wajibin alal insani ma'rifatullah, karena untuk bisa nyembah Allah dimulai dari tahu. Maka illal ya'budun illal ya'rifun, supaya mereka kenal saya. Sehingga karena makna ibadah di situ adalah mengenal Allah, mbok wong ibadah ngetuk rino wengi masih afdal orang alim. Karena orang alim ini orang yang mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara sebabnya Nabi Ibrahim jadi nabi adalah beliau pernah risau sampai punya gelar Khalilur Rahman. Beliau setelah menemukan Allah punya kerisauan, ya Allah, sungguh dunia ini tidak fair. Engkau zat yang begitu penting, pencipta langit bumi, zat yang begitu perannya penting, kemudian orang tidak kenal engkau. Coba misalnya pekerja di Mubarak, nggak ngerti kalau Haji Hilmi itu ketuanya, itu kayak apa buruknya. Kamu nggak ngerti kalau presidennya Pak Jokowi, itu kayak apa buruknya. Kamu nggak ngerti kalau bapak kamu itu Karmen, itu kayak apa ngawurnya. Nggak ngerti status orang yang berjasa ke kita itu buruk sekali, apalagi nggak ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala itu betapa buruknya. Sehingga Nabi Ibrahim itu risau. Nak sampean kan risau kok ora roh nak aku melarat wong ora gelem sedekah, jadi risau mikir dirinya sendiri. Misalnya seneng cewek kok ora roh cewek iku nak aku seneng dik-ning. Jadi itu egois sekali. Nabi Ibrahim itu yang dirisaukan adalah Allah zat yang begitu penting kemudian tidak dingerteni oleh mereka. Sehingga beliau mulai bikin cara untuk Allah dingertikan. Nah ini mulai ada masalah karena mulai bersentuhan dengan orang banyak. Beliau pura-pura sakit. Tanya, kenapa kamu sakit? Ini loh sedang berobat. Dia kalau di sini mungkin di perapatan ya, atau kalau di sini mungkin simpang 7. Beliau terlentang, faqala inni sakim, saya ini sakit. Ya minta dong berobat sama perbintangan karena mereka menuhankan perbintangan. Fanadzara nazratan fin nujum. Dia minta, tapi kok saya tidak sembuh-sembuh. Terus akhirnya dia datang ke tempat pemujaan. Setelah datang ke tempat pemujaan, terus beliau ngasih beberapa makanan. Kok enggak kamu makan? Jadi Nabi itu ya lucu. Wong karuan berhala kok ditawarin makan. Terus beliau mangkel karena dianggap berhala ini sombong, ditawari makan kok enggak mau. Itu dipukulin semua, hancur semua. Terus kapaknya diletakkan sama yang atas, yang ketuanya, yang paling besar. Jika beliau diadili itu lucu. Ibrahim siapa yang menghancurkan berhala-berhala kecil itu? Paling yang besar. Beliau gak terima disaingin kan. Wah, kalau gak percaya tanya. Fas'aluhum ingkanu yantikun. Kalau gak percaya tanya. Wah, otak kamu ini mulai masalah Ibrahim. Wong karuan berhala kok ditanya. Terus kamu itu afala takilun, agak gak punya akal, kamu gak bener. Ibrahim menimpali, kamu lebih gak punya akal. Karuan ngomong aja gak bisa kok kamu sembah. Di sini mulai beliau bikin tamhid, kalau dalam ilmu mantek itu tamhid itu bikin dasaran logika. Akhirnya mereka tahu bahwa Ibrahim tujuannya itu buruk, yaitu hanya mencibir kita menyembah berhala. Mereka karena punya kekuasaan, ya sudah Ibrahim dimatikan saja, dibakar. Itu sudah jadi logika penguasa, kalau kalah argumentasi ya main kekerasan. Singkat cerita mereka memutuskan dibakar. Setelah Nabi Ibrahim dibakar ini yang jadi pelajaran bagi kita. Sangat-sangat jadi pelajaran bagi kita. Bahwa amal kebaikan, misalnya jenang mubarok, itu gak penting nanti menguasai dunia, perdagangan itu gak penting. Tapi memberi sinyal, memberi isyarah bahwa seorang muslim itu bisa mungkin bermanfaat bagi yang lain. Gak harus menang. Saya misalnya sebagai kiai, yang penting kiai itu mulai. Gak harus menang, juga ada harus populer. Ini saya ditemani Habib Zain, seorang Habib itu berkahi sama yang lain. Gak harus nomor 1. Kenapa itu perlu saya katakan? Karena begini. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, ini dengerin, ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu ketika api sudah begitu menggila ya, itu yang mau melemparkan Ibrahim jadi bingung. Karena terlalu panas. Dilempar itu gak sampai tengah, karena yang mau ngelempar sendiri sudah terlalu kepanasan. Singkat cerita terus ada ide manjanik. Manjanik itu semacam ketepel besar. Itu idenya iblis itu. Ya ide caranya pakai manjanik dilempar dari jauh tapi Ibrahim bisa jatuh di tengah apa? Api. Yang menarik di situ apa? Seekor katak itu lalu lalang dari telaga ke situ. Hanya bawa air di mulutnya kemudian disemprotkan.
Kemudian Ibrahim itu matur nuwun atas komitmen kata. Karena padahal itu mesti nggak ngefek ya, pasti nggak ngefek sama sekali. Masa api sebesar itu kemudian mau dipadamkan oleh seekor kata. Nah, yang cicak itu datang ikut nyebuli, niupin supaya api tambah besar. Sebenarnya nggak ngefek juga, tapi ku mangkel no. Makanya dalam sejarah beberapa riwayat Sayyidah Aisyah itu pernah nembaki cecak, ya tentu pakai alat zaman itu. Karena untuk mengimplementasikan bahwa cecak itu hewan yang nggak benar gitu. Karena ikut dengan tanda kutip nyumbang membesarnya api. Padahal ya nggak ngefek juga. Itu kan sama jenengan di jalan ana wong ngidoni dari jarak 10 meter. Sampean mangkel gak? Mangkel kan meskipun nggak kena. Roh raimu malah dus kan mangkel padahal nggak kena. Sama, kowe ra duwe dhuwit ana wong senyum tuh seneng padahal ora nyafaati. Butuh dhuwit kok dikai senyum. Jadi semenjak itu ada satu fikih bahwa berkontribusi itu tidak harus menyelesaikan masalah. Tapi setidaknya tidak ada implementasi bahwa itu ekspresi kebencian atau kecintaan. Yang kata tadi ekspresi kecintaan sehingga beliau lalu lalang ingin ikut memadamkan api. Yang cicak tadi kurang ajar karena ikut. Sama, mungkin kita bikin Mubarak Food. Mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin kita tidak akan mengalahkan kekayaan Cina. Tapi setidaknya umat Islam berlatih wira usaha. Sehingga lahirlah Mubarak Food yang banyak dengan bentuk yang berbeda-beda. Sehingga umat Islam berlatih menjadi aktor, bukan